Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama Pak Dana. Hari ini kita akan belajar tentang peristiwa kebangsaan seputar proklamasi. Materi IPS, tema 7, tema 2. Sudah siap? Kalau sudah siap, kita mulai. Kemerdekaan yang diperoleh oleh bangsa Indonesia diperoleh dari hasil kerja keras para pejuang. Kemerdekaan Indonesia berkaitan erat dengan peristiwa proklamasi. Proklamasi merupakan pernyataan yang mengungkapkan bahwa bangsa Indonesia telah merdeka. Peristiwa penting saat persiapan proklamasi. Yang pertama adalah pembentukan BPUPKI, yaitu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945. Hasil BPUPKI adalah Pancasila. Yang kedua adalah pembentukan PPKI, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945, hasil PPKI adalah pengesahan Pancasila. Dan yang terakhir ada peristiwa Rengas Dengklok. Terjadi karena golongan muda mendesak untuk segera melaksanakan proklamasi. Nah, sekarang kita lanjut. Kita akan membahas BPUPKI. BPUPKI adalah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dalam bahasa Jepang, organisasi ini disebut Tokuritsu Junbi Chosakai. Tujuan pembentukan organisasi tersebut yaitu untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal yang dibutuhkan bagi pembentukan sebuah negara merdeka. Nah, dalam rapatnya yang diselenggarakan pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945, BPUPKI berusaha merumuskan dasar negara Indonesia. Setelah 2 hari lamanya, merundingkan nilai-nilai yang harus dituangkan dalam dasar negara Indonesia. Akhirnya pada tanggal 1 Juni 1945, Ir Soekarno mengusulkan nama bagi dasar negara Indonesia yaitu Pancasila. 5 dasar yang diusulkan adalah: yang pertama, kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau kemanusiaan. Dan yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, dari rancangan tersebut, Pancasila masih mengalami perubahan hingga akhirnya menjadi dasar Indonesia yang kita gunakan saat ini. Nah, sekarang kita beralih ke peristiwa Rengang Dengklok. Apa sih peristiwa Rengang Dengklok? Nah, pada tanggal 14 Agustus 1945, Sultan Syahrir mendengar kabar Jepang kalah dari radio. Nah, besoknya pada tanggal 15 Agustus 1945, golongan muda mendesak Soekarno untuk memerdekakan Indonesia. Nah, 16 Agustus 1945, Soekarno-Hatta diculik ke Rengas Dengklok oleh golongan muda, tujuannya agar mereka tidak terpengaruh oleh Jepang. Nah, di tanggal yang sama pada waktu sore hari, Soekarno-Hatta setuju dan kembali ke Jakarta. Di malam harinya, Soekarno mengumpulkan PPKI di rumah Laksamana Maida. Nah, peristiwa proklamasi. Dini hari, naskah proklamasi telah dirumuskan oleh Soekarno, Hatta, dan Ahmad Soebardjo, disetujui oleh seluruh peserta rapat.
Naskah proklamasi ini diketik oleh Sayuti Melik. Persiapan proklamasi dari Ibu Fatmawati menjahit bendera merah putih. Pembacaan proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat di Jalan Pegangsan Timur nomor 56. Peristiwa heroik untuk menyambut proklamasi. Peristiwa pembacaan proklamasi memberikan semangat untuk melakukan perlawanan mengusir penjajah di berbagai daerah. Usaha menegakkan kedaulatan pun terjadi di berbagai daerah dengan tindakan heroik mendukung proklamasi kemerdekaan Indonesia. Beberapa tindakan heroik yang mendukung proklamasi. Yang pertama adalah peristiwa heroik di Yogyakarta. Yang kedua, peristiwa heroik di Surabaya. Yang ketiga, peristiwa heroik di Semarang. Yang keempat, peristiwa heroik di Aceh. Yang kelima, di Bali. Yang keenam, peristiwa heroik di Kalimantan. Yang ketujuh, di Palembang. Dan yang terakhir, peristiwa heroik di Makassar. Kita bahas yang pertama, di Yogyakarta. Peristiwa ini terjadi karena pegawai pemerintah dan perusahaan yang dikuasai Jepang mengadakan aksi mogok. Mereka menuntut agar Jepang menyerahkan semua kantor kepada pihak Indonesia. Perebutan kekuasaan di Yogyakarta dimulai pada tanggal 26 September 1945 sejak pukul 10. Peristiwa heroik di Surabaya. Terjadi insiden bendera di Hotel Yamato, Tunjungan, Surabaya. Orang Belanda mengibarkan bendera merah putih biru di atap hotel. Rakyat kemudian menyerbu hotel tersebut dan merobek warna biru bendera itu untuk dikibarkan kembali. Insiden ini terjadi pada tanggal 19 September 1945. Selanjutnya, peristiwa heroik di Semarang. Pada tanggal 15 Oktober 1945, pasukan Jepang melakukan serangan ke kota Semarang dan dihadapi oleh TKR dan Laskar Pejuang lainnya. Pertempuran berlangsung selama 5 hari. Akibat pertempuran ini, ribuan pemuda gugur dan ratusan orang Jepang tewas. Untuk mengenang peristiwa ini, di Semarang didirikan Monumen Tugu Muda. Di Aceh, pada tanggal 6 Oktober 1945, para pemuda dari tokoh masyarakat membentuk Angkatan Pemuda Indonesia yang disebut API. Anggota API ini kemudian merebut dan mengambil alih kantor-kantor pemerintahan di tempat-tempat yang telah mereka rebut. Para pemuda mengibarkan bendera merah putih dan berhasil melucuti senjata tentara Jepang. Kita lanjut di daerah Bali. Para pemuda Bali melakukan upaya perundingan untuk menegakkan kedaulatan RI. Tetapi pihak Jepang selalu menghambat. Dan pada tanggal 13 Desember 1945, para pemuda merebut kekuasaan dari Jepang secara serentak, tetapi belum berhasil karena persenjataan Jepang masih kuat. Peristiwa heroik di Kalimantan. Rakyat Kalimantan berusaha menegakkan kemerdekaan dengan cara mengibarkan bendera merah putih, memakai lencana merah putih, dan mengadakan rapat-rapat. Namun kegiatan ini dilarang oleh pasukan sekutu. Rakyat tidak menghiraukan hal itu. Sehingga pada tanggal 14 November 1945, berkumpul kurang lebih 8.000 orang membawa bendera merah putih dan mengibarkannya di depan kantor sekutu tersebut. Kita lanjut ke daerah Sumatera, yaitu di Palembang. Adanya upacara mengibarkan bendera merah putih pada tanggal 8 Oktober 1945
yang dipimpin oleh Dr. A.K. Ghani. Pada kesempatan ini, diumumkan bahwa Sumatera Selatan berada di bawah kekuasaan Republik Indonesia. Upaya menegakkan kedaulatan di Sumatera Selatan tidak memerlukan kekerasan, karena Jepang menghindari pertempuran tersebut. Nah, sekarang kita di Makassar, peristiwa heroik di Makassar. Gubernur Sam Ratulangi menyusun pemerintahan pada tanggal 19 Agustus 1945. Sementara itu, para pemuda bergerak untuk merebut gedung-gedung penting seperti stasiun radio dan kantor polisi.